Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvin Munajah. Saya adalah Kepala BNN Kabupaten Bantul. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih sekali untuk bisa diberi kesempatan untuk berbicara atau bertemu dengan anak-anakku semua, seluruh siswa-siswi SMA, SMK se-Kabupaten Bantul. Meskipun hanya melalui virtual, tapi saya senang bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga anak-anakku semua dalam kondisi sehat, meskipun saat ini pandemi COVID-19 di Kabupaten Bantul belum bisa dibilang usai, karena masih ada kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Bantul. Anak-anakku, terkait dengan kejahatan besar yang terjadi di Indonesia ya. Saat ini yang besar itu antara lain adalah korupsi, kemudian teroris, dan yang ketiga adalah narkoba. Nah, korupsi sendiri sudah ditangani oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun ini tidak menimbulkan banyak korban jiwa ya secara langsung. Dan untuk teroris ini juga ditangani oleh kepolisian, menimbulkan korban jiwa juga. Namun biasanya hanya bersifat lokal di wilayah tertentu seperti itu atau di area tertentu. Sedangkan narkoba ini anak-anakku semua yang menjadi perhatian khusus kita. Kelihatannya tidak menimbulkan korban jiwa, tapi sebenarnya banyak sekali warga negara kita ya, masyarakat kita yang sudah meninggal karena narkoba. Bahkan sesuai dengan data kita bisa mencapai 30-40 orang setiap harinya meninggal karena narkoba. Namun kita sering tidak melihat, tidak mendengar begitu. Tapi sebenarnya cukup banyak. Nah, narkoba ini di Indonesia sudah membentuk sebuah Badan Narkotika Nasional yang akan bekerja bersama-sama dengan Polri, dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan imigrasi, dengan pemerintah daerah dan juga seluruh komponen masyarakat. Karena BNN sendiri tidak akan bisa mampu menyelesaikan permasalahan narkoba ini. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo sudah menyatakan bahwa kondisi di Indonesia ini darurat narkoba. Darurat narkoba ini bisa diwujudkan atau bisa dibuktikan dengan hasil penelitian BNN bahwa di Indonesia memang angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu bisa mencapai 1,8%. Artinya 1,8% dari penduduk Indonesia ini ternyata sudah menjadi penyalahguna. Itu dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh BNN. Sehingga pemerintah cukup serius dalam menangani kejahatan narkotika ini. Bahkan tahun 2019 kemarin BNN dan kepolisian berhasil menangkap atau mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti yang cukup fantastis, antara lain ganja sebanyak 112,2 ton, kemudian sabu sebanyak 5,01 ton selama 1 tahun ini, kemudian ekstasi itu sebanyak 1,3 juta butir dan PCC itu sebanyak 1,65 juta butir. Ini jumlah yang cukup besar, dan jumlah segitu itu bisa untuk merusak generasi bangsa kita dengan cukup parah, sehingga negara kita sebenarnya sudah terancam oleh penjajahan penyalahgunaan narkotika. Jadi narkotika ini bisa dikatakan sebagai penjajah tanpa wajah. Sepertinya tidak nampak, tidak kelihatan penjajah, tapi secara perlahan-lahan mereka merusak generasi muda kita. Dan selama tahun 2019 ini juga sudah diamankan ya sebanyak 42.649 orang tersangka kasus narkotika. Cukup banyak. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SMA, SMK se-Kabupaten Bantul yang saya cintai, saya banggakan bahwa kondisi di Bantul saat ini dari data yang kita dapatkan ya dari Polda juga, bahwa Bantul ini menempati posisi kedua setelah kota Yogyakarta dalam hal jumlah kasusnya. Bahkan di tahun 2020 ini barang bukti yang berhasil kita amankan itu juga cukup bagus. Dari Polres sendiri pernah menangkap 1 kilo sabu, mengamankan 1 kilo sabu, sedangkan di BNN belum lama ini di masa COVID dan bulan puasa kita berhasil menangkap pengedar dengan barang bukti 30 gram sabu. Itu cukup besar ya untuk wilayah Bantul.
30 gram sabu. Biasanya sabu ini akan dipecah menjadi kecil-kecil karena harganya cukup mahal. Alhamdulillah sebelum itu terjadi di wilayah Bantul kita berhasil menangkap pengedar tersebut. Kemudian kalau kita berpikir kenapa barang bukti yang besar ada di Bantul, itu mereka menyediakan barang tersebut itu pasti karena ada permintaan. Jadi ada supply, pasti kan ada demand. Kalau tidak ada demand, tentunya mereka tidak akan menjual. Jadi tentu saja kita berpikir bahwa pengedar itu sudah mempunyai pangsa pasar di sini. Nah, siapa pangsa pasar kita yang ada di Bantul ini? Tentu saja adalah generasi muda kita dan juga masyarakat di wilayah Bantul. Kasus penyalahgunaan narkotika di Bantul ini, bahkan di Indonesia ini yang paling banyak adalah ganja dan sabu. Dan itu dilakukan oleh pemuda dan masyarakat yang masih berusia produktif. Ya. Kalau anak-anak sekolah memang banyak kasus yang sudah ditangani itu adalah kasus psikotropika atau barang-barang narkotika. Psikotropika berbentuk pil-pil seperti itu banyak sekali di Bantul, dan itu ditangani langsung oleh Polres. Sedangkan yang kami tangani adalah khusus narkotika, ya, ada sabu, ada ganja dan sebagainya. Dan siswa-siswi SMA, SMK se-Bantul, Ibu berharap kalian semua jangan sampai mencoba, karena sekali mencoba itu akan sulit sekali untuk lepas. Mereka akan, sifat dari narkoba itu akan membuat adiksi, ketagihan. Jadi sekali mencoba dia akan terus ingin mencoba dan mencoba. Dan para pengedar itu pinter sekali. Mereka bahkan berani memberikan gratis di awal-awal. Tapi untuk pil-pil psikotropika seperti itu yang harganya relatif agak murah, mereka bersedia untuk memberikan gratis. Setelah tubuh kita ketagihan, baru nanti kita diwajibkan untuk membayar. Kalau tidak mau membayar, mereka akan dikenai, ya kadang dianiaya, atau mereka harus bisa menjual barang tersebut kepada orang lain, dipaksa untuk menjual barang tersebut kepada orang lain agar mereka bisa mengkonsumsi secara gratis. Itu yang banyak dilakukan oleh para pengedar. Jadi usahakan apapun yang terjadi, jangan sampai mencoba untuk berbagai jenis narkoba. Dan para pecandu narkoba ini biasanya diawali dengan permasalahan pribadi. Nah, ini yang harus kita atasi, ya. Karena yang namanya menggunakan narkoba itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah kalian itu akan bisa diselesaikan atau dibantu dengan berserah diri kepada Tuhan, dengan konseling kepada Bapak Ibu guru, dengan curhat kepada orang tua kita atau orang-orang yang bisa kita percaya. Kalau itu tidak dilakukan, bahkan lari ke dunia narkoba, itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah banyak masalah. Karena mereka yang menjadi pecandu narkoba itu tentu saja pola hidupnya, berfungsi sosialnya akan terganggu semuanya. Bahkan untuk keuangan, mereka akan butuh banyak uang yang itu akan menyebabkan berani berbuat kriminal. Kalau itu sudah berani berbuat kriminal, tentu saja akan sering berurusan dengan polisi, dengan hukum. Apalagi kalau sampai barang-barang yang mereka konsumsi atau mereka jual itu sifatnya adalah masuk dalam golongan narkotika, tentu saja akan berurusan dengan kami. Namun di kantor kita di BNN ini bisa ada 3 seksi. Saya sampaikan ada 3 seksi yang mempunyai beberapa tupoksi. Antara lain di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ini bisa sering melakukan sosialisasi, bisa mengajak membentuk kader, membentuk relawan ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah. Sedangkan untuk seksi rehabilitasi ini bisa membantu teman-teman semua, anak-anakku semua yang sudah terlanjur mengkonsumsi atau menjadi penyalahguna narkoba. Jadi jangan takut-takut kalau misalnya salah satu di antara kalian ada yang sudah pernah atau sudah menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba, kalian bisa datang ke kami, tidak kami tangkap. Kami akan membantu untuk program rehabilitasi secara gratis. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian ada satu lagi seksi pemberantasan yang memang ditangani langsung oleh bapak-bapak dari Polri yang bertugas di BNN ini, dan mereka siap melakukan penangkapan atau kalau ada informasi dari masyarakat,
kita bisa melakukan penangkapan untuk seksi pemberantasan. Itu yang menjadi tupoksi di BNN Kabupaten Bantul. Dan berlanjut tadi terkait dengan anak-anak yang kalian ini hidup di era milenial ya, berbeda sekali dengan zaman saya dulu. Era milenial ini semuanya serba instan, serba mudah. Dengan internet kita bisa melihat dunia, melihat hal-hal yang baik, bahkan melihat hal-hal yang buruk yang tidak semestinya bisa kalian lihat, mestinya tidak boleh kalian lihat. Nah, hal ini yang membuat semuanya serba mudah, itulah yang justru kadang bisa mengancam teman-teman atau anak-anakku semua. Karena ternyata peredaran narkotika pun, dan ibu berpesan, kalian kalau memilih teman ini harus benar-benar yang kalian anggap baik. Kenapa? Ketika suatu saat teman kalian memberi sesuatu barang narkotika, nah itu ketika barang itu ada di tangan kalian, itu adalah kalian yang harus mempertanggungjawabkan ketika tertangkap. Termasuk juga para driver online ya, ketika mereka dititipin atau disuruh mengantar sesuatu yang itu ternyata masuk dalam narkotika dan tertangkap pada hari itu, pada saat itu barang itu ada dia pegang, itu adalah yang harus bertanggung jawab adalah yang memegang. Sehingga ketika kalian mempunyai teman yang jahat atau mungkin menitip sesuatu pada kalian tanpa ngomong ya, mungkin dimasukkan ke dalam jaket, mungkin dimasukkan dalam tas atau di dalam motor, bagasi motor ya, dan kebetulan ada operasi tertangkap begitu, nah yang tahu jawab adalah yang memegang barang tersebut. Barang itu ada di mana, pada siapa. Sehingga kalian harus benar-benar hati-hati memilih teman, jangan sampai suatu saat mengalami hal seperti itu ya. Ini yang ibu pesankan. Hidup ini adalah pilihan anak-anak ya. Jadi ketika hari ini kalian memilih sesuatu, mungkin tidak hanya hari ini, tidak langsung hari ini kita rasakan dampaknya, tapi beberapa tahun ke depan baru akan tampak dampaknya, hasilnya. Jadi kalau saat ini kalian memilih untuk belajar serius, fokus, meraih masa depan, apapun itu pilihan kalian, itu suatu saat nanti kalian akan merasakan hasilnya, mengunduh hasilnya. Tapi kalau saat ini kalian ada sedikit masalah saja, kalian memilih memakai narkoba, itu juga akan kalian rasakan dalam perjalanan hidup kalian. Tidak akan lancar, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Pasti akan terhambat. Bahkan banyak yang hancur, tidak sampai menjadi orang. Jarang ada orang yang berhasil karena mereka mengkonsumsi narkoba itu. Sangat sedikit sekali. Ibu berpesan, jangan sampai ini terjadi pada kalian. Pasti perjalanan hidup kalian akan rusak ketika narkoba masuk dalam kehidupan kalian. Itu yang ibu pesankan. Dan teman-teman atau anak-anakku yang merasa tidak pintar, itu jangan berkecil hati. Karena yang namanya orang sukses, orang yang berhasil, itu tidak hanya dibutuhkan orang pintar saja. Tidak cukup dengan IQ yang tinggi atau kecerdasan intelektual yang tinggi saja, tapi dibutuhkan juga kecerdasan emosional yang lebih bisa tertata, termanage dengan baik dan terkendali. Itu justru akan mampu menyumbangkan atau mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jadi jangan berkecil hati karena nilainya jelek atau tidak bisa menguasai satu ilmu pengetahuan misalnya, terus pakai narkoba, atau mungkin karena diputus pacarnya saja pakai narkoba kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Karena pilihan kita hari ini dengan memakai narkoba itu akan menentukan masa depan kita. Silahkan kalian menggunakan waktu kalian ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang suka olahraga terus kembangkan. Yang suka seni, musik dan sebagainya silahkan terus dikembangkan. Yang suka berorganisasi, nah orang-orang yang suka berorganisasi ini biasanya akan lebih mudah nanti ketika suatu saat harus memimpin sebuah lembaga atau dia akan bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya, silahkan terus dikembangkan. Apa yang kalian punya, potensi kalian yang ada, silahkan dicari, dikembangkan terus untuk bisa menghadapi persaingan yang cukup berat di era milenial seperti ini. Jangan sekali-kali pakai narkoba, karena narkoba akan membawa ke dalam kesengsaraan. Itu saja dari Ibu. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.